Bagaimana caranya membuat referral bot pada Telegram? Apa itu deep link? Apa manfaatnya? Bagaimana cara kerjanya? Dan tentu saja pertanyaan pamungkasnya, bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita bahas kali ini sebuah materi pengantar untuk membuat bot Telegram lebih advance dan memiliki daya guna yang lebih banyak dan lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat belajar dan bersenang-senang. Langsung saja ya, kita akan membahas deep link atau lebih terkenalnya di Indonesia sering dimanfaatkan untuk membuat bot referral. Apa itu deep link? Deep link atau pesan start record. Sejak awal adanya bot, istilah ini diperkenalkan secara langsung oleh Telegram kepada para developer. Deep link adalah sebuah tautan yang mengarah langsung kepada konten web tujuan tanpa perlu membuka halaman utama, langsung mendapatkan maksud dan tujuan dengan mengesampingkan informasi-informasi yang saat itu belum dibutuhkan, yang mengacu pada penautan langsung ke konten dalam aplikasi menggunakan URI non-HTTP. Lebih detail cerita tentang deep link ini bisa dilihat pada situs Wikipedia saja ya. Pada intinya, maksud deep link pada Telegram adalah ketika kita mengklik sebuah link atau tautan yang menuju perpesanan Telegram, tepatnya ke bot Telegram, maka kita akan mendapati respon sesuai keinginan, atau lebih tepatnya mendapatkan respon atas tautan yang diberikan dengan format atau template tertentu. Artinya, kita tidak perlu mengawali dengan bercakap-cakap terlebih dahulu sebagai pengantarnya, yang biasanya harus dimulai dengan klik start, bot merespon saat welcome, kemudian kirim pesan lagi, atau klik menu untuk memilih maksud-maksud dan tujuan. Beberapa waktu kemudian, WhatsApp merespon juga membuat fitur deep link ini, di mana user membuat link yang mengarahkan pada nomor handphone tujuan untuk menampilkan pesan template tertentu. Hal ini dikarenakan WhatsApp tidak memiliki fitur akun bot secara resmi, sehingga diarahkannya langsung kepada user. Hanya saja, fitur WhatsApp mentok sampai pada pembuatan template saja, tidak bisa dikembangkan lebih lanjut seperti membuat menu-menu pilihan, atau lebih kompleks lagi membuat sebuah proses order yang lengkap. Ya, kira-kira begitulah makna dan fungsinya. Jadi, dengan deep link, kita bisa memanfaatkan satu link yang diklik, kemudian direspon oleh bot secara langsung dengan tujuan tertentu. Fungsi dan kegunaan deep link membuat respon atas format-format tertentu, misalnya pada bot-bot pelacakan nomor resi, pelacakan lokasi, multimedia, atau sistem autorespon. Membuat template pesan order, template pendaftaran, atau template cara masukan, ini bermanfaat untuk bot yang membutuhkan feedback, membuat atau mengawali sebuah percakapan. Biasanya dipakai untuk bot AI, Artificial Intelligence, atau chatbot. Menampilkan rincian info produk tertentu, bisa dipergunakan oleh bot-bot toko atau bot-bot e-commerce. Menunjukkan informasi tertentu sesuai maksud membuat Telegram, fungsi-fungsi tertentu, seperti pada bot-bot service fungsional yang mengarahkan pada salah satu informasi fiturnya. Membuat sistem panduan, biasanya untuk bot-bot tutorial, pembelajaran, atau kursus online. Membuat sistem member get member, atau yang paling terkenal di sini adalah istilah sistem referral, dan berbagai maksud dan metode lain yang bisa dikembangkan secara bebas dan luas oleh para developer. Lebih bagusnya lagi, di Telegram, setelah klik link deep link, kita bisa memprosesnya lebih jauh dan lebih dalam lagi. Misalnya untuk menggali informasi user, melanjutkan percakapan AI, memandu user memilihkan produk sampai proses ordernya, membuat sistem yang berkelanjutan dengan session atau skenario, dan lain sebagainya. So, bagaimana mengimplementasikan pada bot Telegram? Yuk, mari kita mempraktekannya pada video ini. Buat teman-teman yang baru mengenal channel ini, atau baru belajar dengan langsung membuka video ini, sebagai informasi, ini adalah video materi lanjutan dari serial belajar membuat bot Telegram secara gratis dan profesional. Mulai dari dasar, hingga teman-teman bisa membanggakan hasil buah karyanya, dapat menunjang pekerjaan, hingga bahkan sampai mendapatkan penghasilan dari karya-karya pengembangan bot Telegram kalian sendiri. Sehingga, karena materi ini adalah serial, jika belum mengikuti materi sebelumnya, mungkin akan mengalami kesulitan. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan pada materi video ini, tidak lagi akan dijelaskan tentang cara mendapatkan token bot Telegram, cara membuat proyek bot baru, cara deployment dan set webhook, atau tes kode dengan metode handle update. Semua itu sudah dibahas pada materi sebelumnya. Bisa dicari pada materi Halo Lumpia dan handle update. Silakan diperiksa dan diikuti terlebih dahulu video atau materi sebelumnya itu. Kemudian, silakan nanti juga dilakukan proses deployment atau handle update sendiri yang pada penayangan video ini tidak ditampilkan atau dilompati. Semua referensi bisa dicek pada deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa perbanyak mencoba, perbanyak kasus belajarnya, perbanyak juga latihannya ya.
Oke, kita mulai ilmu prakteknya. Silakan teman-teman buka proyeknya. Seperti biasa, buka IDE atau lembar kerjanya Google Apps Script. Di sini saya menggunakan dari proyek sebelumnya ya, yakni dari Halo Lumpia. Pastikan terlebih dahulu botnya sudah berjalan dengan normal, misalnya dengan klik start atau ping, dan bot harus bisa merespon. Sebelum kita mulai, kita update dulu versi Lumpia Framework-nya ya. Pastikan menggunakan versi terakhir atau versi dengan angka yang terbesar. Saat video materi ini dibuat, versi terakhirnya adalah versi dengan angka 8. Klik simpan dan silakan di-redeploy botnya. Kita pastikan sudah menggunakan versi terakhir, ketik garis miring versi atau var. Jika bot menginformasikan Lumpia versi 3.8, artinya bot sedang menggunakan Lumpia Framework dengan build nomor 8. Berarti sudah benar sesuai versi yang baru saja kita update. Kembali kepada codingan, ketika menggunakan Lumpia, jika pada saat inisiasi bot belum ditambahkan username bot, misalnya saat ada komen yang tertulis garis miring start add nama bot, bot tidak akan merespon. Penulisan seperti ini lazim dipergunakan di percakapan pada grup ya. Maka, agar bot mau merespon, kita tambahkan bot option username. Oke, sekarang masuk pada materi inti. Guna mempermudah pemahaman, seperti biasa, kita hapus dulu codingan sebelumnya. Kita biarkan variabel-variabel utama dan settingan option. Mari kita bedah dan analisis saat user mengetik start. Buat respon trigger dengan bot method start. Buat variabel pesan dengan menangkap semua teks yang masuk. Kembalikan ke user dengan respon pesan tersebut. Simpan, redeploy, atau handle update. Saat user klik start, responnya juga start. Ini serupa dengan materi regex sebelumnya ya, saat membuat echo. Bagaimana Deepling bekerja pada bot Telegram? Mari kita buat sebuah URL yang mengajak user mengklik bot. https://t.me/ nama user bot. Biar tidak mengganggu, kita disable ini web preview-nya. Kemudian tambahkan parameter URL, tanda tanya, start sama dengan payload. Payload adalah teks yang menyertai start pada bot Telegram. Kita share link tersebut dan user mengklik link URL-nya. Masuk ke botnya dan klik start. Maka bot akan merespon fungsi echo berisi garis miring start dan payload-nya. Artinya, kalau kita mau mengetik secara manual, juga bisa start yang kemudian diiringi dengan payload. Begitulah cara kerjanya sebuah deepling pada bot Telegram. Sekarang mari kita ambil data payloadnya dengan mengubah isi pesannya. Tambahkan ctx.payload untuk menangkap pesan yang ada di payload. Contoh kasus kali ini, misalnya kita pemilik bot toko atau e-commerce, kemudian memberikan template kepada user agar melakukan pengisian. Payloadnya kita tentukan misalnya pakai kata order. Taruh di setelah start sama dengan order. Sesuaikan codingnya, buat variabel payload untuk menangkapnya, pakai ctx.payload. Deteksi dulu apakah saat start ada payload. Jika tidak ada, tampilkan ucapan welcome, halo selamat datang. Jika payloadnya berisi order, akan dikirimkan template format order. Boleh pakai if seperti ini, boleh juga pakai regex. Terserah teman-teman ya. Tapi nanti sebaiknya sih pakai regex. Tapi guna mempermudah pemahaman kita, pakai if biasa.
Bagian terakhir adalah jika ditemukan pilot tapi tidak terdefinisi. Sekarang kita tes, start biasa, maka keluar kalimat welcome-nya. Jika mengklik sebuah deep link dengan pilot order, kemudian user mengklik start, maka keluarlah pesan sesuai template yang dibuatkan tadi. Contoh lain, karena kita sebuah toko, misalkan pilotnya kita isikan kode barang yang nanti ketika diklik akan menampilkan informasi detail barangnya. Misal kodenya adalah kode 123, silakan disesuaikan sendiri. Isi pesannya juga, saat ini kita pantek dulu ya isinya. Bisa juga mengambil dari website, baik menggunakan IPA atau metode scraping. Mungkin akan kita bahas selain materi. Oke, mari kita tes lagi. Contoh lainnya lagi, sekarang untuk bot service yang mempunyai banyak fitur. Misal pengen menampilkan jam saat ini. Fungsi waktu ini bisa teman-teman ganti menjadi fungsi apa saja ya. Caranya masih sama, cek pilotnya apakah sama dengan waktu, kemudian isi pesan dalam format waktu. Kita gunakan utilities format date, ambil waktunya, sesuaikan zona time-nya, dan format waktunya. Pakai HH huruf besar untuk jam, MM huruf kecil untuk menit, dan SS huruf kecil untuk detiknya. Jangan keliru huruf besar kecilnya. Kemudian tambahkan teks BIP untuk informasi zona waktunya. Kita tes dengan mengetik pilot secara manual ya. Silakan berkreasi menggunakan fungsi-fungsi lainnya sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman ya. Selanjutnya, kita buat contoh kasus yang paling umum di request banyak, yakni sistem member get member alias referral. Untuk contoh ini kita letakkan saja di atas ya, biar nggak semakin ke bawah. Buat pola dahulu menggunakan regex, silakan ikuti materi regex pada video sebelumnya. Kita tangkap pilot yang awalnya menggunakan kata ref, kemudian buat sebuah grup. Cocokkan antara regex pola dengan pilotnya. Jika sesuai, tampilkan kode referralnya. Redeploy atau handle update, tes dengan membuat deep link dan start. Bot berhasil menangkap kode referral dan menampilkannya. Setelah berhasil menangkap kode referralnya, tentu saja teman-teman bebas melanjutkannya, mau buat konsep sistem seperti apapun.
Contoh kasus terakhir masih di referral. Misalkan kita buat kode referralnya berdasarkan ID user, yakni ketika user pertama kali mengklik start tanpa ada pilotnya. Kita susun pesannya selamat datang, kemudian ganti baris dengan cara menambahkan backslash huruf N, susun baris keduanya, memberitahukan deep link yang disertai dengan kode referralnya. Sekarang kita tes lagi, klik start biasa, bot merespon menampilkan deep link dengan kode referral. Jika diklik lagi, bot akan menampilkan kode referralnya. Ya, kita cukupi dulu materi video kali ini, agar tidak terlalu panjang dan ada waktu buat teman-teman untuk mencerna ilmunya. Silahkan dicoba-coba dan banyak-banyak berlatih. Jika ada kesulitan, koreksi, saran atau masukan, kirim komentar saja di bawah ya. Jangan lupa bergabung pada grup Telegram Bot Indonesia untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan silaturahim dengan ribuan programmer lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.